Baiklah, acara penlat kita pada pagi hari ini untuk kelompok Grese 17, kita akan mulai. Sudah tampak share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, pada Zoom kali ini kita jumpa dalam pelatihan TOT KKN Merdeka Belajar UNESA 2021. DPL dan peserta KKN melakukan penlat secara online melalui Zoom yang nanti akan diunggah di YouTube-nya KKN serta Instagram-nya KKN. Penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN. Jadi keikutsertaan kalian dalam penlat ini sangat penting karena setara dengan nilai UTS. Kalian diwajibkan untuk subscribe YouTube-nya KKN dan juga follow IG-nya KKN. KKN ini dilaksanakan selama 1 semester. Tema-tema yang akan kita angkat ada 5, yaitu ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan kewirausahaan, kemudian ada program proyek di desa, kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Jadi ada 5 tema atau topik yang bisa kalian pilih, salah satunya saja. Terus pelaksanaan KKN ada di satu kelompok itu ada di satu desa. Jadi bukan setiap mahasiswa yang ada di kelompok ini melaksanakan KKN sendiri-sendiri di desanya masing-masing gitu, enggak, tapi nanti kita pilih satu desa di antara 14 mahasiswa yang ada di kelompok ini. Jadwal KKN kemarin saya dan koordinator DPL sudah melakukan TOT. Kemudian hari ini kita melaksanakan penlat yang pertama antara saya sebagai DPL dan kalian sebagai mahasiswa. Kemudian nanti akan diadakan penlat yang kedua pada tanggal 27 Februari 2021. Kemudian kalian melaksanakan KKN itu pada tanggal 23 Februari. Supervisi KKN dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 16 April. Monef dilaksanakan 24 hingga 28 Mei dan seminar hasil KKN dilaksanakan pada 14 Juni 2021. Jadi rentang pelaksanaan KKN kalian mulai dari 23 Februari ini sampai Juni sekitar tanggal 14 ini. Kemudian penlat yang kita lakukan secara online ini membahas beberapa hal, yaitu dilakukan 2 kali, tanggal 23 dan 27, kemudian kita menyusun proposal, kita menyusun logbook kegiatan dari mulai tanggal 23 sampai dengan 15 Juni. Berarti KKN kalian itu dilaksanakan dari mulai tanggal 23 besok sampai 15 Juni. Terus materi program, menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Revisi proposal. Kemudian proposal dikumpulkan pada penlat yang kedua. Diunggah ke SIM KKN, yaitu pada tanggal 27 Februari. Jadi mulai hari ini kita akan menyepakati beberapa hal, yaitu di mana kalian akan KKN, di desa mana, dan topiknya apa. Itu yang akan kita sepakati di Zoom kali ini. Kemudian mengenai bagaimana menyusun proposal, bagaimana menyusun logbook, materi, itu akan kita lanjutkan di WA Group. Mahasiswa mulai KKN tanggal 23 Februari.
dengan melakukan di setiap kegiatannya kalian harus menggunakan atribut UNESA, yaitu jaket alma mater. Kalian harus melakukan foto juga setiap harinya mulai dari tanggal 23 hingga 15 Juni tadi. Terus diupload di SIM KKN. Pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni. Berarti kalian harus ada di desa itu mulai dari tanggal 23 sampai 15 Juni. Perkara nanti sorenya pulang atau gimana, itu kalian sepakati sendiri. Pokoknya kalian harus melaksanakan program di desa itu mulai dari tanggal 23 sampai 15 Juni. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades. Jadi sebisa mungkin setelah kita sepakati nanti desa mana yang akan kita gunakan, tolong segera menemui kadesnya. Karena itu mungkin adalah desa salah satu dari kalian, bisa bersama orang tuanya, mungkin ditemani orang tuanya, dan teman-teman yang lain, anggota yang lain, untuk bersama-sama ke Kades untuk membicarakan soal KKN ini, izin dengan sopan, memaparkan apa sih yang mau kalian lakukan di desa itu dengan sopan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook beserta foto kegiatan di SIM KKN setiap hari mulai dari tanggal 23 hingga 15 Juni. Berarti kalian kan mulai dari tanggal 23 sampai 15 Juni itu melakukan program. Berarti kalian ada di desa itu dan melakukan kegiatan setiap harinya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Dosen membimbing secara online baik di WA group maupun di akun SSO, bisa memberikan mengisi di kolom saran DPR. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah kita buat di proposal. Beberapa program yang bisa kalian lakukan seperti proyek kemanusiaan. Di sini ada mitigasi bencana. Jadi kalian bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai praktek mitigasi bencana. Jadi kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan? Kalian harus mengedukasi. Kemudian jika sudah terjadi, apa yang bisa kalian lakukan di saat itu? Bagaimana cara membantunya, atau mungkin membuat posko atau yang lain-lainnya. Jadi kalau sosialisasi itu sebelum bencana itu terjadi. Kalian bisa mensosialisasikan gimana umpamanya kalau ada puting beliung, bagaimana cara penyelamatannya, atau mereka harus pergi kemana, atau berlindung, bagaimana caranya. Itu sosialisasi mitigasi bencana. Kalau sudah, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin membantu membuat dapur umum, atau membantu mengungsikan warga, itu yang dilakukan dikala saat terjadinya bencana. Kalau sudah selesai, ya apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin menggalang dana dan sebagainya. Kemudian patologi sosial. Ini adalah masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak maupun remaja. Mungkin ada yang suka bolos, atau mungkin anak-anak yang membangkang, atau mungkin komunikasi dengan orang tua tidak lancar. Kemudian mereka terlibat perkelahian, merokok, minum-minuman keras, atau bahkan narkoba. Itu kalian harus menggunakan pengetahuan, keterampilan untuk mendeteksi penyakit sosial tersebut, terus melakukan sosialisasi. Apa sih dampaknya, bahayanya kalau kalian mengkonsumsi narkoba itu seperti apa, dampak merokok seperti apa, supaya sosialisasi itu dilakukan agar mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai praktik pekerjaan sosial. Jadi kalian bisa mungkin membantu di
panti jompo, atau mungkin membantu pengembangan sosial di daerah desa kalian, memberdayakan mungkin lansia atau mungkin ibu-ibu PKK atau apapun yang ada di sekitar situ untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi membantu orang yang kekurangan pelayanan sosial itu, kalian ikut bantu di situ. Human interest itu kalian membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang butuh bantuan, mungkin ODGJ atau mungkin mereka yang janda atau mungkin anak yatim piatu yang perlu dibantu. Jadi kalian menggalang dana lewat, mungkin kalian bisa bikin vlog atau mungkin bikin web, bikin seperti kitabisa.com, mungkin kayak gitu, supaya orang-orang mau membantu orang yang memprihatinkan secara sosial, ekonomi, keterbatasan, macam-macam itu yang perlu dibantu oleh banyak orang. Itu human interest. Ada lagi juga woman interest. Kalau woman interest itu berkaitan dengan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan atau mungkin mengalami ketidakadilan. Nah, kalian harus membantu mereka mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan, KDRT, terus membantu mungkin mencarikan advokat atau penyuluhan oleh lembaga-lembaga terkait. Jadi kamu atau kalian memberikan bantuan untuk perempuan itu agar bisa ditangani oleh pihak-pihak yang tepat. Kemudian kegiatan wirausaha, kalian bisa melakukan membantu mungkin di sekitar kalian desanya petani namanya. Banyak yang petani tapi belum bisa sejahtera. Maka kalian bisa bikin program, umpamanya kalian membuat program bagaimana memberikan pelatihan, sosialisasi, bagaimana cara mengemas beras agar tahan lama, packagingnya menarik, terus nanti kalian juga memberikan pelatihan caranya jualan di Shopee atau marketplace lain, atau mungkin malah kalian bikinkan web khusus, mereka bisa berjualan di situ. Itu hal-hal yang bisa dilakukan di kewirausahaan. Kalau di pendidikan ya berarti kalian bisa mengajar atau membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan pembelajaran daring ini, mungkin kesulitan, kalian bisa membantu membuat materi di sekolahan. Itu yang bisa dilakukan kalau dalam hal pendidikan. Kemudian laporan KKN dituangkan dalam bentuk PDF dan Microsoft Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan, harus menggunakan atribut UNESA. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Laporan ditandatangani oleh Kadus dan DPL. Laporan berupa logbook dan daftar hadir. Kemudian laporan file dalam bentuk Microsoft Word dikirim ke email KKN. Kemudian sistematika proposal. Ini yang akan kita buat sampai tanggal 27. Jadi 27 itu unggahnya. Ada judul, halaman pengesahan, pendahuluan. Jadi potensi di desa itu apa? Kalau potensinya adalah petani, ya itu yang kalian ceritakan. Jadi di desa ini memiliki berapa jumlahnya petani, terus sawah berapa hektar mungkin yang ada di desa tersebut, sehingga hal ini menjadi potensi utama yang bisa diangkat menjadi masalah dalam KKN. Masalah yang dihadapi apa aja, mereka kesusahan apa aja, itu yang dijabarkan di poin B. Kemudian C, bagaimana cara pemecahannya. Mungkin kalian membuat sosialisasi, membuat penyuluhan, mengundang ahli untuk membantu, atau mungkin apapun yang bisa kalian lakukan. Terus rencana pelaksanaan kegiatan itu ada logbook, ada
tanggal berapa saja, mungkin minggu pertama apa yang kalian lakukan, minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Personalia itu dijelaskan, umpamanya di sini ada yang dari ekonomi, mungkin bertugas untuk menghitungkan arus laba ruginya, atau mungkin harus dijual berapa supaya untung. Nah, itu nanti kalau yang bahasa mungkin bagaimana cara mengkomunikasikan, mengajari mereka untuk berkomunikasi yang baik, jualan yang efektif tuh gimana, mungkin anak bahasa bisa masuk di situ. Jadi sesuaikan dengan keahliannya. Ini sistematika laporannya bisa dibaca. Kemudian seminar hasil KKN melalui Zoom. Kalian juga harus menyusun artikel sebanyak 5-7 halaman, berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, tindak lanjut kegiatan, terus penutup, kesimpulan, dan saran. Terus kalian juga harus membuat video berdurasi 10 menit diunggah ke akun resmi KKN Indonesia. Nanti akan mendapatkan hadiah bagi video yang paling banyak like-nya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang perlu kita sepakati bersama adalah tentang desa. Jadi kita bisa berdiskusi desa mana yang akan dipakai. Jadi tolong disebutkan, saya enggak tahu kalian rumahnya di mana, saya enggak tahu. Jadi tolong di sini mengutarakan, bicara di sini di Zoom, desanya, terus apa masalahnya, ya. Tolong ada yang rumahnya di kampung atau di desa yang ada Pak Kadesnya, ya, bukan yang di perumahan. Jadi yang rumahnya adalah kampung, desa, yang punya kepala desa, bisa diutarakan di sini. Saya persilakan. Ini saya ngomong sendiri apa ada mahasiswanya sih? Ada, Bu. Ya, Mas Heri, rumahnya mana? Ada masalah enggak di desanya? Bisa diceritakan? Oh, belum ada, Bu. Saat ini masih normal, tapi saya dari Tuban, jadi nggak kurang paham dengan Gresik. Tapi saya kan dulu tinggal di Gresik 14 tahun, tapi sekarang di Tuban. Jadi untuk referensi desa-desa ya untuk saat ini belum tahu. Untuk teman-teman mungkin ada, Bu. Gini ya, adik-adik, saya enggak punya waktu yang banyak. Jadi saya mohon sekali kita di sini diskusi, enggak saya yang bicara bicara sendiri. Saya dari tadi sudah menerangkan kepada Anda semua tentang KKN. Sekarang waktunya kalian untuk bicara. Desa saya ada gini, Bu. Desa saya ada gini. Saya butuh itu. Karena saya enggak bisa menentukan, sudah di desanya Ainun saja, mau. Padahal saya enggak tahu di desanya Ainun ada apa. Ini wewenang pilihan desa kan ada di kalian. Saya hanya mendampingi. Kalau kalian enggak mau bicara, saya enggak bisa menentukannya. Atau kalian mau enggak usah KKN aja? Baik, Bu. Saya dari Desa Bunga. Ya. Namun kalau di Bunga sendiri itu, memang kalau tadi ada mitigasi bencana itu di Bunga mungkin tidak ada bencana, namun kayaknya kalau dibuat KKN di Bunga, kayaknya kurang ini, Bu. Soalnya masyarakatnya juga udah apa ya, nggak
maksudnya kurang enak aja Bu gitu. Soalnya masyarakatnya sudah ini nggak terlalu desa gitu. Mungkin teman-teman yang lain Terlalu desa atau tidak terlalu desa itu enggak masalah. Yang penting ada masalah enggak di situ. Mamanya di situ ada banyak anak-anak Bu yang enggak mau sekolah, putus sekolah mungkin, atau mungkin anak-anaknya itu suka ngerokok Bu, anak-anak kecil tapi udah berani ngerokok. Lah, itu berarti kan masalah. Jadi kalian bisa cari tuh anak-anak yang kayak gitu. Mungkin anak-anak yang bolos, anak-anak yang mungkin sudah berani ngerokok, sudah berani mungkin kalau pas ada hajatan terus mereka joget-joget, mungkin ikut minum-minuman. Nah, itu berarti masalah. Atau mungkin di daerahnya banyak janda atau mungkin banyak orang yang kekurangan, kan kalian bisa bantu. Tadi yang saya jelaskan kan banyak. Itu tidak selalu di desa banget yang pelosok gitu, enggak. Yang saya minta adalah kalian amati, kalian kan pasti sudah hidup di desa itu berpuluh-puluh tahun lah ya, nggak mungkin cuman 1 atau 2 tahun ya. Saya enggak tanya kalau kayak gitu. Yang sudah hidup di situ berpuluh-puluh tahun kan tahu kebiasaan orang sini tuh kayak gimana. Ada hal-hal enggak yang bisa dibenahi sesuai dengan tema yang sudah saya tadi jelaskan. Itu loh. Jadi tidak harus harus pelosok banget ya, enggak. Jadi yang desa tapi punya masalah. Kampung meskipun di perkotaan, kampung kumuh juga banyak. Itu masih banyak hal yang perlu diselesaikan, masalah lingkungan, masalah sosial kan banyak. Jadi enggak harus desa banget ya, enggak. Suatu desa yang punya masalah. Ada lainnya mungkin selain Mbak Salva yang tinggal di desa atau perkampungan, bukan perumahan pokoknya. Kalau perumahan nanti nggak bisa dibikin mau gimana lagi. Halo. Itu Bu, saya mau usul Bu. Oke, biar Mas. Kan Bu, di daerah Benjang itu sering banjir Bu. Di daerah Kecamatan Benjang Bu. Langganan banjir. Iya. Oke. Berarti mitigasi bencana. Kemarin banjirnya tinggi enggak? Ini kan lagi musim penghujan. Iya, karena yang saya tahu dari berita kemarin ada korban jiwa Bu, sampaian Bu. Oke. Oke, berarti di Benjeng, desanya Mas Ahmad itu bisa nanti mitigasi bencana. Ada lagi yang lainnya yang punya usul selain Mas Ahmad? Udah enggak? Bu, saya ingin bertanya, jikalau ada kelompok yang sama di suatu desa itu bagaimana, Bu? Atau itu enggak mungkin karena sudah dibagi-bagi gitu, Bu? Ya kalau bisa jangan satu desa dibuat 2 kelompok ya. Nanti kalau masalahnya sama ya repot. Kecuali masalah yang diambil itu beda. Ada lagi selain Mas Ahmad? Ketuanya siapa di sini? Rahayu Kalau Rizal. di SIM KKN saya, Bu. Ya, terus ketuanya siapa akhirnya? Kalau di SIM KKN saya, Bu, ketuanya. Terus mau kamu ganti siapa? Kurang tahu, Bu. Kesepakatan masing-masing aja.
Lah wong sesuk ki wis arep budal. Terus sik ribet ketuane sapa iki maksudnya piye to? Kelompok iki jenenge atau gak? Kalian itu mau KKN apa enggak? Mau, Bu. Kok paling gak kompak sama sekali gitu loh. Ketua nggak ada, terus wakil ono ra nang kene. Ada Bu, saya Bu. Oke, Jeffrey. Terus sekretarisnya siapa? Saya, Bu. Bendahara siapa? Saya, Bu. Oke. Udah, saya enggak mau tahu perkara ketua mau gimana, atau mungkin Mas Jeffrey diangkat jadi ketua atau gimana, saya enggak mau tahu. Intinya tadi Mas Ahmad sudah usul. Ini ada yang usul lagi enggak? Kalau enggak ada, saya putuskan berarti kalian KKN di Desa Benjeng, di desanya Mas Ahmad. Yang harus kalian lakukan, Bu, mohon maaf Bu, bukan desanya ya, tapi di daerah Kecamatan Benjeng Bu. Banyak desa di situ Bu yang kena. Maksudnya nggak cuma satu desa aja Bu. Jadi kami di daerah saya. Ya wes berarti lah tonggo desamu toh sementing. Ya. Oke. Berarti tugasnya saiki pengurus itu survei moro neng bareng-bareng karo Mas Ahmad moro neng Benjeng. Didelok kira-kira iso gak iki dadi panggon KKN. Kalau ndak bisa, kalian harus cari opsi lain dan itu harus ditentukan hari Senin. Jadi besok kan hari Minggu. Saya mau kalian entah pengurus bersama Mas Ahmad atau seluruhnya berangkat ke Benjeng, sowan ke kepala desanya sekalian, bicara secara lisan dulu bagaimana nyuwun izin Pak, saya dan teman-teman dari KKN UNESA ingin melaksanakan KKN di tempat ini karena kami melihat sering terjadi banjir di daerah ini, jadi kami ingin membantu mitigasi bencana seperti itu. Jadi yang kalian urusi nanti adalah bagaimana sosialisasi program kalian secara lisan, itu kalian ceritakan, maunya saya nanti dan teman-teman ingin membuat sosialisasi bagaimana mitigasi bencana kalau ada banjir, Pak. Terus nanti mungkin kita bisa observasi apa sih penyebabnya banjir di daerah ini kira-kira, atau mungkin perlu bersih-bersih lagi atau perlu apa yang bisa kita bantu. Jadi kalian paparkan programnya apa yang mau kalian lakukan untuk mungkin mensosialisasikan agar masyarakat tuh kalau ada banjir carane ben orang sampai meninggal, orang sampai kehilangan harta benda itu apa aja yang dilakukan. Seperti halnya mitigasi bencana kalau ada tanah longsor, lah larinya harus kemana, alurnya kemana, nanti berkumpulnya di mana, itu harus disosialisasikan. Jadi ada caranya, itu yang harus kalian pelajari. Jadi kalau mitigasi bencana seperti itu, jadi sebelum apa pencegahannya, terus pas nek wayahe ada bencana itu apa saja yang harus dilakukan, terus apa saja yang kita lakukan saat mungkin membuat dapur umum atau apapun yang bisa menyelamatkan warga supaya kebutuhan dasarnya bisa tetap terpenuhi meskipun ada bencana itu. Kemudian setelahnya apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin penggalangan dana atau yang lain. Itu yang bisa dilakukan kalau mitigasi bencana. Ada yang keberatan atau ada yang mau usul? Mungkin teman-teman ada yang usul. Atau mungkin ada yang tidak setuju dengan ide di Desa Benjeng, terus tema yang mau diangkat mitigasi bencana? Saya mau usul, Bu. Iya, Reo Fani. Kan sebenarnya
kalau saya lihat kelompok ini anggotanya itu lebih cocok dalam program kewirausahaan. Kenapa? Karena dari sini banyak mahasiswa di jurusan bahasa, jurusan ekonomi, dan seni. Maka untuk penanggulangan bencana saya rasa kurang cocok. Dan juga di Gresik itu kan banyak desa yang menghasilkan produk khas Gresik. Seperti di Bungah ada terbang, ada songkok, lalu di daerah sekitar Sunan Giri ada batik, bandeng mungkin. Nah itu kan bisa dikembangkan menjadi program kewirausahaan yang saya rasa lebih cocok dengan kelompok ini. Begitu. Oke, saya setuju saja. Makanya dari tadi saya minta kalian untuk bicara, gitu loh. Jangan hanya diem saja. Kalau diem saya enggak tahu di daerah kalian ada apa, kalian maunya seperti apa, kan saya enggak tahu. Kalau kalian punya usul, monggo diceritakan ke saya. Karena saya enggak tahu di tempat kalian itu ada apa. Kalau mungkin tadi banyak Mas Reovani sudah memaparkan ada bandeng, ada batik. Yang paling masih yang butuh banget bantuan kalian itu yang mana kira-kira? Dari bandeng kan kayaknya udah banyak ya, udah sampai kemana-mana. Yang promosinya kurang, yang belum go public, belum banyak orang yang tahu atau pemasarannya masih sulit, itu yang paling yang mana? Itu yang harusnya kalian bantu. Mungkin itu produk kuda. Produk apa, Dek? Kuda. Oh, Kue kuda. Oke. Kalau produk iku sing kuda iku mau ana ning endi? Desa apa? Daerah Giri, daerah Giri itu. Oke. Berarti itu setuju nggak yang lainnya? Mas, Mbak? Saya setuju, Bu. Setuju. Gini aja, yang setuju kita mau ke desa yang kewirausahaan untuk ngangkat kuda, angkat tangan tolong pakai emot di Zoom ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, dari 15 ada 11 mahasiswa sudah pasti oke, setuju ya. Berarti tolong pengurus atau mungkin seluruhnya kalian bisa kenalan juga, ketemu langsung bareng-bareng boleh ke penghasil pudak tadi. Terus kalian kulon nuwun ya ke desa itu maupun ke mitra yang punya usaha pudak itu. Jadi kulon nuwun juga ke kepala desanya, juga ke mitra yang punya usaha pudak itu. Terus nanti ketika mereka sudah oke, sudah mau, baru hari Senin saya minta kalian laporannya bagaimana Bu ini kelompok 17 sudah ke desa A untuk menanyakan, sudah ketemu dengan Pak Kadesnya dan sebagainya, mereka sudah setuju berarti tidak ada perubahan. Kalau memang mereka tidak setuju, kita harus cari opsi lain. Desa lainnya mana? Itu yang kalian sasar. Mungkin yang lainnya. Atau mungkin bencana tadi atau apalah. Kalau mau kewirausahaan berarti ya mungkin produk lain. Itu. Semoga aja yang muda itu mau dan kita nggak perlu cari opsi-opsi lain. Jadi saya tunggu besok kalian survei, sekalian ketemu Pak Kades ataupun mitra penghasil kuda, kalian sowan, bicara secara lisan dulu. Nanti setelah itu Selasa kita mulai garap proposal. Jadi nanti dibagi
seluruh pengurus, ketua, wakil, bendahara, sekretaris diskusi. Ini nanti yang bagian garap poin A, B, C, D, E, terus materi siapa aja. Nanti berarti sekitar 2 pasangan-pasangan. Terus nanti saya kawal dari WA group, pendahuluannya sudah jadi belum. Kalau sudah, nanti saya lihat gimana kerjaan kalian. Kalau sudah selesai semua, tanggal 27 kita upload. Ada pertanyaan? Permisi, Bu. Mbak Siti, monggo. Iya. Mohon maaf sebelumnya, tadi hari ini baru dapat informasi dari Prodi bahwasanya kegiatan KKN dari Prodi kami itu, Bu, ada pengelompokan tersendiri, begitu, Bu. Jadinya kami dari Prodi Ekis mau izin untuk tidak mengikuti kelompok yang Gresik 17 ini, Bu. Berarti yang mau izin berapa? Saya sama Dita Kurnia. Oke, berarti mahasiswa yang ada di sini berkurang 2. Kalian dari jurusan apa? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya, Bu, karena dari prodi kita sendiri itu KKN-nya diintegrasikan sama mata kuliah. Saya enggak tahu ya perkara itu gimana, karena di grup KKN Merdeka Belajar ini enggak ada pemberitahuan apa-apa soal itu. Saya enggak tahu kalian nanti akan ditempatkan di mana ya, saya enggak tahu. Yang jelas saya hanya ditugasi untuk menjadi pembimbing di grup Gresik 17 ini. Saya enggak tahu sama sekali. Saya harusnya enggak di sini, Bu, dan saya enggak tahu sama sekali. Tidak ada pengumuman apapun di grup besar DPL. Jadi, kalau memang kalian mau keluar dari grup ini, pastikan dengan jurusan atau prodi kalian bahwa kalian memang akan dapat tempat, karena kan sudah ada di SIM KKN toh harusnya siapa saja mahasiswanya. Saya aja udah dapat itu di SSO. Jadi kalau kalian keluar di sini ya pastikan memang kalian akan dapat tempat yang baru. Monggo sih, saya enggak masalah. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Iya, Bu, nanti kelanjutannya dari kita nanti kan kita akan informasikan lagi ke Ibu. Maksudnya kita bilang ke Ibu lebih jelasnya itu bagaimana. Oke. Berarti di sini berkurang 2 anak ya, yang anak ekonomi dan enggak ada. Saya enggak tahu ya, saya enggak bisa ikut ngurusi kalian nanti akan gimana dan sebagainya, itu urusan prodi kalian sendiri. Saya juga enggak tahu. Tapi kalau gini, kan 23 itu kalian sudah mulai KKN. Jangan sampai kalian terkatung-katung enggak punya bimbingan atau enggak punya tempat KKN. Nanti malah jadi repot karena tanggal 23 kalian sudah harus unggah di logbook. Jadi kalian sudah harus mulai absen, sudah harus memfoto kegiatan apa yang kalian lakukan, dimasukkan di SIM KKN. Jadi kalau mungkin ketinggalan terus nanti nggak tahu harus gimana kan repot. Jadi mohon kalian minta ke prodi kepastiannya seperti apa. Kalian tetap di sini atau memang ada kebijakan sendiri, ya. Jadi kalau memang prodinya mau bikin sendiri ya kalian harus menuntut kejelasan karena tanggal 23 itu sudah mulai ngisi logbook. Jadi kalian harus foto melakukan apa, kegiatan apa, bareng-bareng apa di situ di desa yang akan kalian tempati, ya. Jadi ini ngebut benar-benar waktunya udah mepet. Jadi saya minta besok segera ke desa yang penghasil pudak tadi dan enggak usah cari opsi lain. Mamanya enggak ada anak ekonomi juga enggak masalah. Kalian bisa bikin sosialisasi aja, bantu gimana mungkin packagingnya. Mungkin di sini ada desain grafis mungkin atau anak seni ada nggak?
ada desain grafis sama seni rupa. Oke, wes iku ae cukup. Jadi kalian bisa bantu mungkin packagingnya biar lebih menarik kayak gimana itu nggak ada anak ekonominya ya nggak masalah. Tetap jalan dengan kewirausahaan aja. Gimana? Oke? Sepertinya masih ada anak ekonominya, Bu. Tapi yang keluar kan ekonomi Islam. Oh gitu. Oke, nggak masalah. Kalau bisa ketuanya nggak usah gonta-ganti ya. Kalau emang mau ganti, saya nggak tahu mekanismenya ganti ketua itu kayak gimana. Karena di SIM PKM saya itu nggak ada ganti ketua gitu, nggak ada. Jadi saya nggak ngerti caranya ganti ketua itu gimana. Kalau nggak sampai besok tanggal 23 masih belum bisa ganti ketua ya berarti tanggung jawabnya Rahayu. Ya, dibantu dengan wakilnya Mas Jeffrey. Jadi tolong dibantu apa yang harus kalian lakukan. Ya, ini kerja bareng-bareng. Yang namanya ketua kan tidak bisa tanpa wakil ketua, tidak bisa tanpa sekretaris dan bendaharanya. Kalian harus kompak. Piye carane besok iso moro neng desa sing enek pudak iki mau ngobrol sama kepala desanya, ngobrol sama mitra yang punya usaha itu izin, minta dengan baik-baik, sopan. Bagaimana jika kalian itu mau membantu gitu loh, di desa itu, mau membantu pengusaha itu untuk bisa jadi lebih maju lagi. Gitu loh. Niatnya baik dan sebagainya. Ya, tolong dibantu ketuanya, dibantu yang kompak gitu loh. Jangan gak enak KKN dan sebagainya. Tolonglah, ini kita masa pandemi, semua orang pusing, jangan terlalu dibuat pusing. Yang penting digawe seneng-seneng gitu loh. Kalian bisa kumpul, ketemu orang. Selama ini kita daring, benar-benar gak ketemu orang, gak punya temen. Sekarang kalian bisa melakukan sesuatu bareng-bareng. Yo dinikmati gitu loh. Seneng bareng, punya teman baru, mengerjakan kerja sosial untuk orang banyak. Nanti kalau kalian terjun di masyarakat tuh punya ilmunya. Gitu loh. Oh, kemarin aku punya temen Mas Jeffrey, Mas Rovani bisa desain. Aku mau bikin usaha, Mas tolong dong gitu loh. Jadi KKN ini jadikan kalian punya banyak teman baru dengan beda-beda keahlian. Nanti kalau kalian keluar dari UNESA itu punya link. Aku mau minta tolong dong Mas, nanti tolong dibantu ya, saya mau bikin usaha ini. Atau mungkin bantu promote ya gitu, saling-saling gitu loh. Jadi jangan dibebani, jangan merasa terbebani dengan KKN kayaknya sulit banget. Ya jangan kayak gitu loh. Niatnya nothing tulus aja. Nanti kalau kalian sama-sama berjuang, bicaranya bendang lulus, selesai dengan happy, dapat nilai bagus semua gitu loh. Jadi jangan dibawa kok kayak gini. Yang kompak gitu loh. Kalian berteman yang kalau bisa tuh setelah selesai KKN pun masih berteman, dan nanti kalau kalian punya masalah atau mau butuh jasa seni gitu bisa minta tolong ke temannya gitu loh. Jadi yang di bawah happy aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, permisi saya mau nanya. Untuk desanya kan tanggal 20 harus sudah dapat ya, Bu. Kalau misalnya kami ada kendala kemudian keesokan harinya baru dapat itu gimana, Bu? Apa nggak apa-apa atau gimana? Ya kan gini, besok itu masih tanggal 21. Kalian mulai KKN itu kan 23. Jadi masih ada besok 21, besoknya lagi 22. Paling telat 23 kalian sudah harus dapatlah paling enggak. Udah ngunjungi. Jadi besok itu mau nggak mau, besok kan hari Minggu. Kalian harus jalan, harus ke Pudak dulu mamanya. Kalau nggak bisa Pudak, ya yang lain di sekitar situ, yang dekat-dekat di situ apa. Kalian malam ini yang pengurus harus lembur kerja kira-kira nek gak Pudak iki kok opsine ndi wae. Adewe sesuk kudu moro ning desa iki ndi ae. Mamane Pudak wis tembus ya sudah, kalian nggak perlu kemana-mana lagi. Tapi kalian harus punya plan B, plan C. Kalau nggak di Pudak nanti
di desa mana, sekitar situ yang punya usaha kayak gini mana aja. Kan mungkin kita bisa lihat di website. Nanti tadi Mas Relvani juga sudah bilang ada beberapa pengrajin di sekitar situ. Ya monggo gitu loh. Jadi nanti kalian susun yang setelah ini yang pengurus diskusi lagi gitu loh. Oke, udah. Terus habis itu apa bandeng, terus tadi apa songkok. Berarti nanti kalau udah nggak tembus kita ke sini, nanti kita ke sini gitu loh. Jam berapa janjiannya? Saya mau Senin sudah ada jawaban apa yang terjadi di hari Minggu. Jadi kalau mungkin ternyata Minggu, wah belum dapat juga Bu, saya udah ke sini ya. Nanti kita bicarakan lagi di hari Senin. Gimana? Iya Bu, kami usahakan. Oke. Kemudian saya mau tanya, kan kami mulai tanggal 23 sampai 15 Juni ya Bu. Itu pada tanggal tersebut itu kami harus ada stay di desa itu atau juga bisa enggak gitu Bu maksudnya? Ada hari-hari tertentu saja kita mengerjakan proker gitu. Gini, ternyata gini. Saya tadi sudah tanya ke teman saya ke grup. Jadi apakah mahasiswa itu harus stay di situ setiap hari? Itu enggak. Tapi setiap hari kalian harus melakukan foto dan melaksanakan kegiatan. Itu harus. Berarti kan setiap hari kalian harus ke desa itu. Tapi saya enggak tahu setiap hari itu kalian enggak harus tidur di situ. Tapi harus ada kegiatan. Ya toh, setiap hari kan kalian bikin laporan. Kegiatan apa yang kalian lakukan di situ? Berarti kan setiap hari kalian harus ke desa itu. Ya toh, Wong, gimana kalian mengambil fotonya kalau kalian tidak melakukan apa-apa di desa itu? Kan setiap hari kalian harus unggah foto ke SIM KKN. Tapi tidak wajib stay, tidak wajib kalian tidur di situ, makan di situ, dan semuanya enggak wajib. Tapi setiap hari kalian harus upload foto kegiatan dengan atribut UNESA, sama-sama melakukan kegiatan di desa itu. Kalau ada yang berhalangan, jika memang bisa digantikan secara online, nggak apa-apa. Umpama nih, masyarakatnya iso dijak Zoom, ya nggak masalah. Nah, tapi kan ada foto Zoom-nya. Kalau enggak, ya berarti kalian harus ke sana. Atau mungkin kalian membuat pelatihannya di desa, terus nanti mau ngundang orang dari luarnya pakai Zoom, terus nanti kalian tampilkan di layar berapa orang perwakilannya ada di balai desa mungkin. Itu kan bisa. Macam-macam kegiatan kalian mau seperti apa. Itu, ya. Iya Bu, baik. Pokoknya setiap hari harus ada foto kegiatannya. Saya enggak mau tahu gimana caranya. Setiap hari ada foto kegiatannya dan ada proker yang sudah kita susun itu terlaksana dengan baik. Kan kita nanti nyusun jadwal. Ya pas tanggal-tanggal tertentu itu otomatis harus jalan yang namanya kalian memberikan sosialisasi, ya harus ada buktinya sosialisasi seperti apa, pesertanya berapa, apa yang kalian lakukan di situ. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada masalah selalu koordinasi lewat WA. Ya. Baiklah, saya kira cukup sekian pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, semangat, dan jangan jadikan KKN ini sebagai beban, tapi pelajaran. Jadi ilmu baru buat kalian, pertemanan baru. Jadi jangan dibikin susah. Ya pokoknya kalian harus melakukan ini ya dilakukan. Setelah itu kalian harus foto ya harus foto gitu loh. Dinikmati aja.
Ya, tolong jaga nama baik UNESA di tempat kalian berada. Jangan sampai mempermalukan alma mater kita. Jadi kalau memang bikin program kewirausahaan ya dilakukan dengan baik, semaksimal mungkin, sebisa kalian membantu sebisa kalian, semampu kalian. Kalian punya banyak ilmu, lebih pinter, jadi silakan tularkan itu kepada pengusaha-pengusaha di sana. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. oke.